Kemarin sebetulnya tidak terpengaruh sama sekali. Hisab juga. Kita tinjau keadaan terbaru dari rangkaian sidang isbat hari ini di dua lokasi berbeda. Renata Panggalo melaporkan langsung dari Kementerian Agama Jakarta Pusat, lalu juga ada Tata Novasiliana yang langsung melaporkan dari Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta Barat. Saya ke Jakarta Barat terlebih dahulu. Tata, sejauh mana yang Anda cermati dari proses pantauan hilal di sana hari ini? Baik Tifal, untuk proses pantauan hilal dari Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Mogot Jakarta Barat sampai saat ini masih terus berlangsung. Dan untuk mengetahui selengkapnya, saya sudah bersama dengan Kiai Haji Abdul Holik sebagai Ketua Lembaga Falakiyah dari PWNU DKI Jakarta. Selamat sore Pak. Pak, apakah sore ini sudah ada tanda-tanda hilal akan terlihat? Sampai detik ini memang tanda-tanda hilal untuk terlihat belum. Pertama, karena memang waktunya juga belum. Nanti insya Allah bisa terlihat atau tidak terlihat ketika huruf atau tenggelamnya matahari masuk waktunya maghrib pada jam 18.00. Yang kedua, terlihat atau terlihat itu tergantung dari cuaca yang ada di sekitar Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau memang sekarang sih kondisinya memang masih agak bagus. Mudah-mudahan sampai detik akhir di jam 18 itu kondisinya tetap kondusif untuk alam ya. Dan yang ketiga itu dari data hisab yang ada memenuhi kriteria atau tidak. Kalau memenuhi kriteria akan sangat mudah untuk bisa terlihat hilal. Tapi kalau seandainya kurang memenuhi kriteria atau jauh di bawah kriteria, maka akan sulit untuk bisa terlihat. Namun demikian terlihat atau tidak terlihat, tetap kami akan laporkan ke Kemenag untuk bahan sidang isbat penentuan 1 Syawal. Berarti untuk pantauan hilal pada sore hari ini di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sebagai pedoman untuk menentukan 1 Syawal 1446 Hijriah nanti. Dan untuk alat-alat yang sudah ada di sini, boleh digambarkan kepada kami Pak, apa saja alat yang digunakan? Ya, kami menggunakan alat pertama teleskop robotik yang insya Allah akurasinya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua ditunjang dengan teodolit. Dengan teodolit biasanya kami juga menggunakan alat manual yaitu rubuh mujayyab. Namun hari ini rubuh mujayyab tertinggal sehingga kami tidak menggunakan itu. Akhirnya untuk ru'yatul hilal pada kesempatan sore ini cukup menggunakan teodolit dan teleskop robotik. Iya. Bagaimana Pak nanti sistem pemantauannya? Apakah dari semua alat harus sudah terlihat hilalnya atau bagaimana? Bisa dengan salah satunya aja, dengan teodolit bisa terpantau atau cukup dengan teleskop bisa terpantau. Karena apa? Biasanya yang alat canggih juga tidak jaminan pasti melihat. Alat yang manual juga tidak ada jaminan tidak melihat. Mungkin saja dengan menggunakan alat yang manual bisa terlihat, atau mungkin saja menggunakan alat teleskop yang canggih bisa terlihat. Baik, terima kasih Pak atas pemaparannya untuk pantauan hilal langsung dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Terima kasih. Dan demikian saudara, itulah tadi perbincangan saya dengan Abdul Holik sebagai Ketua dari PWNU Lembaga Falakiyah DKI Jakarta. Dan tentunya kami masih akan terus ikut pantau sampai nanti apapun hasilnya akan diberikan kepada PWNU sebagai pedoman penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah. Tifal. Itu untuk kondisi di Jakarta Barat. Sementara di Kementerian Agama prosesnya berlangsung masih, yang saya pahami masih dalam seminar posisi hilal. Sekarang saya ke Renata. Sejauh mana Anda mencermati proses seminar hari ini jelang proses sidang isbat yang akan berlangsung tertutup beberapa jam lagi dari sekarang?
Ya, Tifal dan juga saudara, kalau yang kami pantau dan cermati dari seminar posisi hilal yang sedang berlangsung di Kementerian Agama, memang sampai saat ini untuk kriteria Mabims belum terpenuhi. Yang kalau dari pantauan, baik itu dari metode-metode yang sudah ditetapkan, misalnya metode hisab atau metode rukyat, memang belum terlihat ini hilalnya karena belum memenuhi kriteria dari Mabims, yaitu posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Maka demikian dapat diprediksi Hari Raya Idul Fitri ini akan jatuh pada tanggal 31 Maret 2025. Tetapi tentu tidak dapat mendahului hasil sidang isbat, jadi kita masih harus menunggu dulu keputusan sidang isbat yang akan digelar pada pukul 18.30 dan nantinya dari keputusan itulah dan berdasarkan pantauan hilal yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukan di 33 titik di Indonesia, barulah akan diputuskan nantinya untuk penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah, Tifal. Jadi sampai saat ini kami masih melihat dan memantau, dan kabarnya juga untuk konferensi persnya ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan tentunya ini juga akan menjadi pedoman bagi umat muslim untuk kemudian merayakan Hari Raya Idul Fitri di tahun 2025 ini. Masih kita tunggu dan nantikan, Tifal. Oke, Renata Panggalo bersama Aufa Farid dari Kementerian Agama Jakarta Pusat. Sebelumnya Tata Nova Siliana bersama Andika Hadiat dari Jakarta Barat. Kawan-kawan, terima kasih.